Ini bedanya Anies dengan Heru Budi. Dan ini yang bikin citra Anies nyungsep. Sok bicara kolaborasi lah, keberpihakan lah. Dia sendiri nggak berpihak ke warga. Dia sendiri mana mau kolaborasi sama Kementerian PUPR. Sekarang telak nih ya, otomatis kena sliding Heru Budi dan Menteri Basuki. Ngurus Ciliwung aja nggak bener. Kok mau jadi presiden? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Anies itu pernah janji sama Presiden Jokowi, lalu mengabaikan janji itu. Gak ada hasilnya sampai dia lengser. Jadi ceritanya pada tahun 2018 silam, ketika berkunjung ke Seoul, Korea Selatan, Presiden Jokowi sempat menyusuri sungai Cheonggyecheon. Mudah-mudahan benar ya nyebutnya, Cheonggyecheon. 2018 ya, udah 4 tahun yang lalu. Beliau begitu terkesan melihat sungai itu, yang sangat bersih. Sehingga beliau pun memimpikan agar sungai Ciliwung yang membelah kota Jakarta bisa sebersih Cheonggyecheon. Presiden Jokowi memaparkan bahwa sungai Cheonggyecheon itu pada tahun 2003 kondisinya mirip dengan Ciliwung, mirip kotornya. Lalu dibersihkan dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Dan akhirnya jadi bersih cakep. Waktu itu Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta katanya siap mewujudkan keinginan Presiden Jokowi. Catat ya, itu dia katakan pada bulan September 2018. Menurut Anies, Pemprov DKI sedang menyusun dan menyiapkan solusi untuk membangun sungai, sehingga sungai jadi sungai yang natural. Itu kata Anies ya, natural. Entah apa yang sebenarnya dikerjakan Anies sesudah itu ya. Tahun-tahun berlalu, hingga sampai ke tahun 2022, normalisasi sungai Ciliwung masih mandek. Masih ada warga yang buang sampah di sana. Ya sungainya pun tentu saja masih kotor. Saya menemukan sebuah berita yang dirilis pada bulan Mei 2022, bulan Mei tahun ini ya. Sejumlah LSM yang berkaitan dengan lingkungan memaparkan hasil temuannya ketika menyusuri sungai Ciliwung. Mereka menyusuri sungai dari Lenteng Agung hingga ke TB Simatupang. Katanya mereka sangat prihatin dan sedih mendapati sungai ibu kota kok bau tinja. Ada lebih dari 1.300 pohon dan semak-semak yang terlilit oleh sampah sepanjang 12 km. Mereka juga melihat ada warga yang membuang kotoran sapi, juga kotoran hasil BAB dan popok ke sungai, serta limbah pabrik seperti pabrik tahu. Itu selain sampah-sampah rumah tangga lainnya ya. Jadi budaya membuang sampah ke sungai itu ternyata tetap saja dilakukan warga hingga tahun 2022 ini. Nah, para LSM ini katanya bakal melayangkan somasi ke Gubernur Anies karena dinilai salah urus pengelolaan sampah hingga buruknya tata kelola sungai. Saya tidak mencari lagi ya berita soal ini. Yang pasti timbul pertanyaan penting. Anies dan jajarannya itu ngapain aja sejak 2018? Kemudian sekitar 3 minggu menjelang lengser, pada akhir September lalu, Anies melakukan kunjungan kerja ke proyek saringan sampah Ciliwung. Proyek ini dimulai sejak Juni 2022. Sejak Juni 2022 ya. Artinya sesudah adanya temuan-temuan dari sejumlah LSM yang tadi, mungkin adanya proyek ini merupakan hasil dari somasi yang dilayangkan oleh para LSM itu. Kok nunggu disomasi dulu ya? Proyek saringan sampah itu menghabiskan dana 195 miliar rupiah. Lokasinya di segmen TB Simatupang. Katanya sudah memakai teknologi terbaru. Dan Anies mengklaim bahwa saringan sampah ini jadi yang pertama di Indonesia. Anies berusaha menerangkan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak 2018 dan 2019. Namun terkendala pandemi pada 2020. Hingga baru dapat dilaksanakan pada 2022. Dan dijadwalkan rampung pada Desember 2022. Masa sih? Itu bayar komitmen fee sampai 560 miliar rupiah aja bisa. Masa bikin proyek yang hanya 195 miliar rupiah aja nggak bisa? Pakai alasan terkendala pandemi segala. Itulah ya, salah satu contoh buruknya kinerja Anies. Janji sejak 2018 nggak ditepati. Pasti karena anggaran dong, alasannya ada pandemi. Padahal dia sanggup bayar buat Formula E. Bahkan membangun stadion JIS dengan dana jauh melebihi proyek di Ciliwung ini. Sekarang warga Jakarta sudah punya penjabat gubernur yang baru. Heru Budi Hartono. Orangnya suka kerja keras dan mau bekerja sama dengan berbagai pihak.
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya buat warga Jakarta. Urusan Sungai Ciliwung memang jadi objek kerjasama ya antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR. Namun dalam soal normalisasi sungai saja, Anies nggak ngerjain. Apalagi soal kebersihan sungai. Bukti di lapangan menunjukkan ketidakpedulian Anies terhadap kondisi Sungai Ciliwung. Warga juga dibiarkan membuang sampah hingga BAB di sungai. Ini menambah daftar panjang puluhan borok Anies yang sudah dipaparkan Mas Alif di video beliau ya. Nah, di era Heru Budi, ada sesuatu yang baru. Bagaikan angin segar buat warga Jakarta. Hari Minggu lalu, Kementerian PUPR menggelar Festival Dayung Ciliwung. Heru Budi pun turut meramaikannya. Mereka berdua mendampingi para pendayung. Kegiatan dayung ini dimulai dari Muara Pasar Rumput hingga ke area Duku Atas. Acara ini digelar sebagai rangkaian para kejuaraan nasional dayung 2022 sebagai sarana promosi dan publikasi kepada masyarakat. Dalam acara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang juga Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) juga memaparkan prestasi atlet dayung kita di kejuaraan internasional. Menteri Basuki juga mengajak warga DKI Jakarta untuk terus menjaga kebersihan Sungai Ciliwung, sehingga dapat menjadi barometer sungai di tengah kota yang bersih dan indah. Agar dapat dicontoh oleh kota-kota lainnya ya. Selain Festival Dayung, Menteri Basuki menyampaikan bahwa sejumlah acara akan digelar di kawasan Sungai Ciliwung. Misalnya tahun depan rencananya bakal ada gelaran lomba hias getek. Wow, pasti seru nih ya. Lebih seru ketimbang Formula E. Para warga DKI nampak ramai menyaksikan acara ini. Kebetulan memang bersamaan dengan adanya Car Free Day ya. Sementara itu, Heru Budi mengajak warga untuk bersama-sama merawat dan membenahi Sungai Ciliwung. Heru mengungkap bahwa ternyata selain untuk menanggulangi banjir, Sungai Ciliwung juga bisa untuk sarana olahraga, hiburan, dan lain-lain ya. Heru juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di Sungai Ciliwung. Juga mengajak warga untuk mendukung normalisasi Kali Ciliwung karena program itu membawa keuntungan bagi seluruh pihak. Duet Heru Budi dan Menteri Basuki ini sangat menarik ya. Foto dan video acara Festival Dayung ini pun tersebar di medsos. Ciliwung supaya sungai yang satu-satunya besar melewati Jakarta bisa dipakai oleh rakyat di sepanjang Ciliwung ini. Saya himbau kepada seluruh masyarakat satu saja, untuk tidak membuang sampah ke kali. Kali Ciliwung adalah milik kita yang kita harus. Para netizen ramai memuji kolaborasi Heru Budi dan Menteri Basuki. Mereka juga kagum dengan foto kondisi Sungai Ciliwung yang terlihat beda dari biasanya. Biasanya, nemu foto Sungai Ciliwung itu ya pasti ada sampahnya. Kali ini kan terlihat cukup bersih, dimeriahkan dengan para peserta lomba dayung ya. Kaget dong lihat Ciliwung kok bisa keren gini. Sedangkan para buzzer dan pemuja Anies jadi meradang. Karena merasa citra Anies jadi nyungsep. Mereka pun mengunggah berita-berita lama soal adanya Festival Ciliwung yang dulu pernah digelar di era Gubernur Anies. Hei, kamu, pecinta Anies, saya kasih tahu ya, memang dulu pernah digelar Festival Ciliwung, seperti pada tahun 2018. Penyelenggaranya adalah komunitas Condet Kita Foundation ya, bukan Pemprov DKI. Ada Anies di sana? Nggak ada, Drun. Lalu pada tahun 2019 kembali digelar Festival Ciliwung 2. Penyelenggaranya kali ini juga bekerja sama dengan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur. Dan ini acaranya memang lebih ke budaya ya. Acara ini didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur. Ada Anies di sana? Nggak ada juga. Kembali pada tahun 2021, Festival Ciliwung 3 digelar di Jakarta Timur. Yang menggelar ya jajaran pemerintahan Jakarta Timur. Nggak ada Anies di sana. Ini makin menunjukkan ketidakpedulian Anies terhadap kondisi Sungai Ciliwung ya. Harusnya sudah ada gerakan yang digeber Anies sejak 2018 itu untuk melarang warga buang sampah dan berbagai kotoran ke sungai. Untuk memenuhi janji Anies mewujudkan mimpi Presiden Jokowi. Dari sini sudah kelihatan antitesisnya ya. Dikasih tantangan, dia terima dan iakan, nggak dikerjain. Tahu-tahu pas mau lengser, baru deh bikin proyek saringan sampah di Ciliwung. Itu pun karena habis disomasi oleh LSM yang jadi berita di media.
Gak ada kesadaran sendiri dari Anies untuk memperhatikan dan mengajak warga bersama-sama memelihara Sungai Ciliwung. Ini bedanya Anies dengan Heru Budi. Dan ini yang bikin citra Anies nyungsep. Sok bicara kolaborasi lah, keberpihakan lah. Dia sendiri nggak berpihak ke warga. Dia sendiri mana mau kolaborasi sama Kementerian PUPR. Sekarang telak nih ya, otomatis kena sliding Heru Budi dan Menteri Basuki. Ngurus Ciliwung aja nggak bener. Kok mau jadi presiden? Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.